kita bahas tentang perhitungan pajak di SPT tahunan ya. Nah, di layar sudah kelihatan itu ada laporan laba rugi sebuah perusahaan, kita namakan PT XYZ. Ini laporan cuma dibikin-bikin aja ya, bagi contoh. Nah, kali ini kita bikin gimana caranya perhitungan pajak terutang untuk tahun 2019, masih pakai tarif 25%. Karena omsetnya 24M berarti masih di bawah 50M ya. Nah, untuk omset di bawah 50M dapat fasilitas 4,8. Nah, 4,8M ini dapat fasilitasnya, tarifnya setengah dari tarif yang ditentukan, berarti setengah dari tarif 25%, yaitu 12,5%. Ini berlaku yang dapat fasilitas ini cuman 4,8M dari total omset 24M. Nah gitu ya caranya. 4,8M itu dibagi dengan total omset setahun yang 24M itu dikali dengan laba sebelum pajak ya, dikali dengan tarif setengah dari 25%, karena dapat fasilitas ya 12,5%. Jadi sama dengan 4,8M dibagi dengan total omset setahun dikali dengan laba sebelum pajak dikali dengan 12,5%, dapatnya 15.508.891. Nah, perhitungan yang di bawahnya ini kan tadi 4,8M yang dapat fasilitas, tarifnya setengah dari 25%. Nah, sisanya itu sisa dari omset 24M itu kan 20M tinggal ya, 20M. Nah, dibagi total omset setahun dikali dengan laba sebelum pajak dikali dengan tarif 25%, tarif yang seharusnya ya. Nah, sama dengan coba perhitungan 1 dan perhitungan 2 ini ditambahkan. Nah, ini dapat namanya pajak terhutang. Ya, nah dari pajak terhutang ini kalau misalnya kita nggak ada unsur PPh 25 di tahun 2019-nya, nah itulah kurang bayar pajak kita tahun di SPT tahunan 2019. Tapi karena perusahaan PT XYZ ini dia ada bayar PPh 25 tahun 2019 dari Januari sampai Desember 2019 ya. Nah, diakumulasikan dia sudah bayar PPh 25 sebesar 25.177.497. Nah, dia juga ada PPh 23 yang dipotong oleh perusahaan lain. Kalau nggak ada dipotong PPh 23, ya udah cara menghitung pajak kurang bayarnya itu pajak terhutang dikurang aja PPh 25, dapatlah kurang bayar SPT tahunannya. Tapi kalau ada kita dipotong PPh 23 sama perusahaan lain, yang pajak terhutang dikurang sama PPh 25 yang sudah kita angsur tiap bulan, nah dikurang sama PPh 23 yang dipotong sama orang. Nah, dapatlah kurang bayar SPT tahunannya. Nah, ini untuk perhitungan SPT tahunan tahun 2019-nya. Itu ya, kurang bayarnya SPT tahunannya 184.000. Nah, berikutnya kita akan hitung
angsuran PPh 25 untuk tahun 2020-nya. Nah, sebagai dasarnya yaitu laporan 2019 ini. Menurut peraturan perpajakan yang sudah terbit Perpu nomor 01, tarifnya turun menjadi 22% khusus untuk angsuran PPh 25 untuk tahun 2020. Nah, perhitungannya sama ya, sama yang di atas, tapi yang kita rubah cuman tarifnya. Nah, tarifnya diganti. Tadi 25% setengah dari 25%, 12,5. Nah, yang untuk 2020 kan tarifnya 22%. Setengah dari 22% itu kan 11%. Nah, perhitungannya sama yang di atas, cuman tarifnya yang kita bedakan. Masih sama selisih dari yang mendapatkan fasilitas tadi. Nah, yang di bawahnya dikali 22%. Tarif yang sudah ditentukan. Nah, sama itu dijumlahkan perhitungan 1 dan perhitungan 2. Nah, dapatlah pajak terhutang. Nah, itu kalau ada PPh 23 sebanyak 120.385.608. Tapi kalau nggak ada PPh 23, langsung aja dasar angsuran PPh 25-nya dari pajak terhutang dibagi 12 itu selama setahun. Jadi setahun 12 saya dibagi 12. Nah, jadi karena PT XYZ ini ada dipotong PPh 23 tahun 2019-nya. Nah, dikurang dulu pajak terhutangnya, dikurang PPh 23-nya. Nah, dapatlah dasar angsuran PPh 25 untuk tahun 2020-nya. Nah, untuk angsurannya PPh 25-nya untuk tahun 2020. Nah, dibagilah dasar angsuran tadi dibagi 12. Nah, itulah yang kita angsur untuk masa April. Mulai dari masa April ya. Silakan mencoba.